Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rauf Kurniawan, NIM 190.574 2010 69. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hukum lingkungan, mulai dari sejarah, prinsip, implementasi, serta kasus yang baru-baru ini terjadi di wilayah sekitar saya. Baiklah, tanpa membuang waktu, saya akan memasuki sesi pertama, yaitu sejarah perkembangan hukum lingkungan hidup. Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan hidup diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan, di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatan yang terdapat dalam ruang, di mana manusia berada dari serta jasad-jasad hidup lainnya. Pada perkembangannya, prinsip-prinsip hukum lingkungan global diawali dengan tragedi lingkungan yang melintasi batas-batas negara, sehingga para pemimpin negara yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut menyadari akan pentingnya hukum yang secara khusus mengatur pencemaran lingkungan yang bersifat internasional ataupun cross border. Tragedi lingkungan pertama yang bersifat lintas batas dapat dilihat pada Trail Smelter Arbitration Amerika Serikat dengan Kanada, yang mempermasalahkan pencemaran udara yang berasal dari peleburan biji besi di Kanada yang mencemari negara bagian Washington di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat meminta kepada Kanada untuk membayar ganti rugi dan menghentikan kegiatan peleburan besi tersebut karena mencemari wilayah Amerika. Selanjutnya, tragedi-tragedi lingkungan tersebut menimbulkan kesadaran manusia akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup dan hukum yang mengatur karena permasalahan lingkungan melewati batas-batas administrasi pemerintahan dan negara. Perlu dicatat bahwa hukum lingkungan internasional yang berkembang pada saat setelah kejadian-kejadian tersebut masih bersifat spesifik dan sektoral karena diarahkan hanya untuk mengatur satu permasalahan khusus. Perkembangan hukum internasional selanjutnya banyak dipengaruhi oleh beberapa penelitian ilmiah seperti buku Rachel Carson, The Silent Spring tahun 1962 dan bukunya Meadows and Meadows, The Limit to Growth tahun 1972. Buku-buku tersebut berhasil mengunggah kesadaran baru akan pentingnya perlindungan hukum lingkungan hidup, sehingga para kepala negara dan pemerintahan berhasil diyakinkan untuk mendeklarasikan instrumen hukum yang komprehensif untuk melindungi bumi dan berusaha menyeimbangkan antara pentingnya pembangunan di satu sisi dan perlindungan lingkungan. Selanjutnya, perkembangan ini kemudian melahirkan rezim hukum lingkungan internasional baru yang dapat digolongkan dalam dua kategori besar, yakni instrumen hukum lingkungan internasional lunak atau soft law international instrument dan instrumen hukum lingkungan yang keras atau mengikat hard law international instrument. Masuki rezim yang pertama, yaitu instrumen hukum lingkungan internasional lunak atau perkembangan soft law instrument. Kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup diawali dengan sejumlah negosiasi di Majelis Umum PBB khusus yang mengatakan bahwa the letter containing an accelerating impairment of the quality of the human environment, dan selanjutnya meminta Majelis Umum PBB untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi tentang lingkungan hidup. Upaya ini untuk mencapai titik kulminasinya dengan diselenggarakan UN Conference on Human and Environment pada tanggal 5 sampai 16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia, dan menghasilkan Stockholm Declaration on the Human Environment tahun 1972. Selanjutnya, 10 tahun setelah Stockholm Declaration, Majelis Umum PBB mengumpulkan lagi para pemimpin negara
untuk memperkuat kembali komitmen mereka akan pentingnya perlindungan pelestarian lingkungan. Pertemuan ini menghasilkan World Charter of Nature yang salah satu kalimat dan preambulnya mengatakan dengan jelas bahwa manusia adalah bagian dari alam dan kehidupan sangat tergantung pada fungsi alam yang tidak terganggu, yang merupakan pemasok energi dan nutrien. Selanjutnya, 10 tahun setelah The World Charter of Nature, Majelis Umum PBB sekali lagi menggelar konferensi besar yang diberi judul United Nations Conference on Environment and Development atau disingkat UNCED pada tanggal 3-14 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Di samping kepala negara pemerintahan, UNCED juga dihadiri oleh perwakilan non-governmental organization yang mengawasi agenda diskusi pemerintah. Selanjutnya, 10 tahun setelah Rio Declaration, Majelis Umum PBB mengadakan lagi World Summit on Sustainable Development atau disingkat WSSD di Johannesburg, Afrika Selatan. Selanjutnya, memasuki bab yang kedua, yakni prinsip-prinsip hukum lingkungan. Setelah melihat banyaknya upaya global yang saya sebutkan barusan, mungkin ada baiknya menjelaskan beberapa prinsip lingkungan yang menjadi landasan pengaturan permasalahan lingkungan pada tingkatan global dan nasional. Prinsip-prinsip tersebut ialah pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Pengertiannya sendiri ialah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya itu ada prinsip keadilan antar generasi atau the principle of intergenerational equity. Negara dalam hal ini harus melestarikan dan menggunakan lingkungan serta sumber daya alam bagi kemanfaatan generasi sekarang dan akan yang mendatang. Selanjutnya, prinsip keadilan intergenerasi atau the principle of intergenerational equity. Keadilan intergenerasi merupakan keadilan yang ditunjukkan pada mereka di dalam satu generasi. Keadilan intergenerasi ini terkait dengan distribusi sumber daya secara adil yang berlaku pada tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya ada prinsip pencemar membayar atau polluter pay principle. Prinsip ini lebih menekankan pada segi ekonomi daripada segi hukum karena mengatur mengenai kebijaksanaan atas perhitungan nilai kerusakan dan pembedaannya. Selanjutnya ada prinsip pencegahan dini atau the precautionary principle. Prinsip ini merupakan jawaban atas kebijakan pengelolaan lingkungan yang didasari kepada satu hal yang perlu dalam melakukan preferensi atau penanggulangannya hanya akan dapat dilakukan jika telah benar-benar dapat diketahui dan dibuktikan. Selanjutnya masuk ke bab 3, yakni instrumen hukum lingkungan yang meliputi perencanaan lingkungan, dokumen lingkungan, dan perizinan. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat RPPLH berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini meliputi perencanaan. Pertama perencanaan, selanjutnya pemanfaatan, kemudian pengendalian, penegakan hukum, pengawasan, dan pemeliharaan. Perencanaan itu berarti mekanisme dan kerangka RPPLH yang meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta RPPLH itu sendiri. Selanjutnya pengendalian yang meliputi instrumen pencegahan yang di dalamnya itu terdapat KLHS, baku mutu lingkungan hidup, baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL, UPL, izin lingkungan. Masuk ke poin pertama, yakni kajian lingkungan hidup. Kajian lingkungan hidup strategis atau kita singkatkan KLHS wajib dibuat oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa ini wajib dibuat oleh pemerintah
dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana, dan program. Ini terdapat pada pasal 15. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu baku mutu lingkungan hidup atau disingkat dengan BMLH. Baku mutu lingkungan hidup merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Ini terdapat pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Badan Mutu Lingkungan Hidup ini berfungsi sebagai tolak ukur terjadinya atau tidak pencemaran lingkungan hidup dari segi hukum. Baku mutu lingkungan hidup istilah dalam hukum lingkungan, sedangkan nilai ambang batas istilah dalam ilmu lingkungan. Selanjutnya poin ketiga, yakni analisis mengenai dampak lingkungan atau disingkat AMDAL. Kajian mengenai dampak pentingnya suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengembalian keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Adapun keunggulan AMDAL yakni yang pertama antisipatif, yang kedua komprehensif, ketiga integratif, dan yang keempat partisipatif. Selanjutnya masuk ke analisis risiko lingkungan. Analisis risiko lingkungan memperkirakan risiko terhadap organisme, sistem, atau populasi dengan skala ketidakpastian yang menyertainya. Yang pada inti analisis risiko lingkungan merupakan proses prediksi, bisa digarisbawahi prediksi kemungkinan dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan sebagai akibat dari kegiatan tertentu. Analisis risiko lingkungan atau yang kita singkat dengan ARL harus dilakukan melalui tiga tahapan. Yang pertama pengkajian risiko, yang kedua pengelolaan risiko, dan yang ketiga yakni komunikasi risiko. Masuk ke poin terakhir, yakni perizinan lingkungan. Perizinan lingkungan merupakan perizinan yang berkenaan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Perizinan lingkungan terdiri atas yang pertama yakni izin lingkungan, dan yang kedua yakni izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau izin PPLH. Baiklah, masuk ke subbab materi yang baru, yakni membahas mengenai permasalahan kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas industri dan kebiasaan masyarakat yang mendukung perlindungan lingkungan laut. Karena saya sendiri bertempat tinggal di Kota Tanjung Pinang, maka saya mengambil contoh yang ada di Tanjung Pinang. Yang pertama, kerusakan lingkungan laut yang diakibatkan oleh industri pasar yang terjadi di Pasar Ikan KOD Tanjung Pinang Kota. Limbah industri pasar berupa barang parabotan, sayuran, buahan, ikan yang telah membusuk tidak terjual. Benda tersebut kebanyakan dibuang ke laut karena letak pasar yang berada tepat di atas laut. Dalam hal ini, benda ini tidak dapat terurai, menyebabkan tumpukan sampah dan berakhir pada air yang meluap menyebabkan banjir pada 2018 lalu. Dapat dilihat pada gambar yang ada di sebelah saya. Selanjutnya, untuk limbah yang terurai akan menjadi serat yang dapat mempengaruhi ekosistem laut yang berada di bawah pasar tersebut. Masuk ke yang kedua, yakni kebiasaan masyarakat yang mendukung perlindungan lingkungan. Kebiasaan masyarakat di wilayah Tanjung Pinang atau Bintan adalah penanaman tanaman bakau. Selain itu juga terdapat gotong royong yang dilakukan untuk membersihkan sampah di sekitar. Penanaman tanaman bakau ini dilakukan bertujuan untuk meminimalisir abrasi, yang berarti pengikisan daratan oleh air laut, serta melindungi habitat alami biota laut.
Perlu digarisbawahi bahwa walaupun bukan kebiasaan rutin, tetapi masyarakat melakukan penanaman ataupun reboisasi terhadap daratan yang terancam terkena abrasi. Selanjutnya, yakini poin subbab materi yang terakhir, yakini mengenai analisis terhadap bencana banjir yang terjadi di Tanjung Pinang beberapa waktu lalu. Banjir dan longsor di Tanjung Pinang dan Bintan terjadi 2 kali dalam waktu yang berdekatan. Ini saya kutip di laman Antara News. Curah hujan yang tinggi sejak Jumat ini terjadi pada tanggal 1 bulan 1 2021, ya tepat pada awal tahun, pergantian tahun, mengakibatkan sekitar 3.210 warga dari 1.018 kepala keluarga atau KK terdampak, dan sejumlah rumah berikut fasilitas umum rusak parah. Saya ulangi, maaf. Dan sejumlah rumah berikut fasilitas umum rusak parah. Sebanyak 14 rumah warga rusak parah dan 47 jiwa harus mengungsi ke lokasi sementara karena rumahnya tidak layak untuk ditempati. Hujan dengan intensitas tinggi hingga lebat di ibu kota provinsi Kepri, yaitu Tanjung Pinang, berdampak pada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bukit Bestari yang terdiri dari 199 jiwa dari 49 KK. Selanjutnya Kecamatan Tanjung Pinang Barat yang terdiri dari 60 jiwa dari 15 KK. Dan yang terakhir Kecamatan Tanjung Pinang Timur yang terdiri dari 2.951 jiwa dari 949 KK. Tambahkan sedikit, bencana banjir kembali melanda kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Sabtu pada tanggal 9 bulan 1 2021. Banjir dengan kedalaman air sepinggang orang dewasa tersebut mengakibatkan sejumlah barang berharga dari warga setempat tidak bisa diselamatkan. Banjir yang sering terjadi dalam waktu belakangan ini disebabkan oleh banyak faktor. Menurut analisis saya, faktor yang pertama yaitu membuang sampah sembarangan. Penyebab banjir yang sering kita tidak sadari adalah kebiasaan akan membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan, contohnya di sungai, akan mengakibatkan sungai tersebut mampet aliran air dan akibatnya air sungai akan meluap. Sudah kita ketahui bahwa drainase di Tanjung Pinang ini bisa dikatakan buruk ya. Jadi alangkah baiknya kalau sampah-sampah itu tidak dibuang ke sungai ataupun laut, karena itu akan mengakibatkan peluapan yang mengakibatkan banjir. Selanjutnya yang kedua itu curah hujan yang cukup tinggi. Penyebab banjir yang berikutnya ini karena tingginya curah hujan di suatu daerah. Jika hujan lebat terjadi telah berlarut-larut dalam waktu yang lama, ini akan sangat berpotensi mengakibatkan banjir, terutama pada daerah yang memiliki kontur tanah rendah seperti Kepulauan Riau ini. Selanjutnya itu salahnya sistem kelola tata ruang. Kesalahan pada sistem tata kelola ruang di Tanjung Pinang ini biasanya seringkali menyebabkan terjadinya banjir. Dengan adanya kesalahan tersebut, biasanya air akan sulit menyerap ke dalam tanah dan menyebabkan aliran air menjadi lambat. Sementara pada musim penghujan, air yang datang ke daerah tersebut akan banyak jumlahnya dari biasanya, sehingga dapat cepat menyebabkan banjir. Selanjutnya poin keempat, yakni tanah yang tidak mampu menyerap air. Ketidakmampuan tanah dalam melakukan penyerapan air ini biasanya disebabkan karena berkurangnya lahan hijau atau lahan terbuka yang ada di perkotaan. Hal tersebut mengakibatkan air masuk ke dalam saluran, sungai ataupun selokan. Apabila tempat tersebut sudah meluap, dapat dipastikan bahwa air yang meluap mengakibatkan banjir. Peraturan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur baik pada tingkat pusat maupun daerah. Pada tingkat pusat dapat kita lihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. Sedangkan
di Kota Tanjung Pinang sendiri, penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir telah diatur pada Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 3 Tahun 2016. Pada bencana banjir kali maaf saya ulangi. Pada bencana banjir kali ini, Kepala BWS Sumatera 4, Insinyur Tuti Sutiarsi, MT, menghadiri rapat koordinasi tanggap darurat dan mitigasi bencana banjir dan bencana longsor di Kota Tanjung Pinang yang diprakarsai oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini, Kepala BWS Sumatera 4 tersebut dalam pengendalian dan pengulangan bencana banjir ini ada baiknya dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif dalam Kesatuan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Das. Baiklah, sekiranya hanya itu yang dapat saya paparkan dalam kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.